Selamat datang di video profil Pondok Pesantren Darus Sholihin, sebuah lembaga pendidikan Islam yang didirikan dan dipimpin oleh seorang ulama besar, Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Beliau adalah sosok inspiratif yang telah mengabdikan hidupnya untuk dakwah, pendidikan, dan pengembangan ilmu agama Islam. Mari kita kenali lebih dekat sosok beliau melalui kisah hidupnya yang luar biasa. Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA lahir di Karawang pada 6 Juni 1958. Sejak muda, beliau telah aktif dalam dakwah dan rilah ilmiah baik di dalam maupun luar negeri. Beliau telah mengunjungi berbagai negara untuk menyebarkan ilmu agama, termasuk Saudi Arabia dari tahun 2002 hingga 2025, Amerika Serikat dan Kanada pada 2009 hingga 2010, serta Cina, Hong Kong, Singapura, dan Brunei Darussalam pada tahun 2011. Selain itu, beliau juga berkunjung ke Malaysia pada tahun 2011 dan tahun 2013, Mesir pada tahun 2015, Palestina dan Yordania pada 2016, Turki pada 2018, Abu Dhabi dan Uni Emirat Arab pada tahun 2020, serta Dubai pada tahun 2025. Melalui kunjungan ini, beliau membangun jaringan ilmiah global dan memperkuat pemahaman Al-Quran di berbagai belahan dunia. Pendidikan formal. Kesarjanaan beliau dimulai dengan gelar sarjana S1 di Fakultas Syariah dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIQ Jakarta yang diselesaikan pada tahun 1988. Kemudian, beliau meraih gelar Magister S2 di Institut Ilmu Al-Quran IIQ dengan konsentrasi ulum Al-Quran dan Hadis, selesai pada tahun 2001. Akhirnya, beliau menyelesaikan program Dr. S3 di Universitas Islam Negeri UIN Jakarta dengan konsentrasi tafsir hadis pada tahun 2008 dengan meraih pangkat akademis lektor. Dan pada 21 September 2025, pimpinan Pondok Pesantren Az-Zikro Mampang, Depok telah mengukuhkan sebagai guru besar di bidang ulumul Quran dan ilmu syariat. Pendidikan dan prestasi ini menjadi dasar kuat bagi beliau dalam mengajar dan membimbing generasi muda. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman memiliki prestasi luar biasa sejak muda. Pada tahun 1977, beliau telah menghafal kitab Alfiyah Ibnu Malik lebih dari 1000 bait di Pondok Pesantren Al-Mutahhar, Pleret, Purwakarta. Tahun 1986, beliau meraih ijazah sebagai penghafal Al-Quran 30 juz dari Lembaga Tahfiz Al-Quran PTIQ Jakarta. Tahun 1986 pula, beliau telah meraih juara pertama dalam Musabaqah Tahfiz Al-Quran 30 juz dan tafsir dalam bahasa Arab tingkat nasional di Jakarta. Pada tahun 1987, beliau mewakili Indonesia sebagai duta negara di Musabaqah Tahfiz Al-Quran dan tafsir bahasa Arab tingkat internasional di Mekah, Saudi Arabia. Selain mendapatkan hadiah berupa uang real, syahadah takdir, jam tangan ciri khas MTQ Internasional, beberapa kitab tafsir, juga mendapatkan hadiah masuk ke dalam Ka'bah dari Raja Arab Saudi King Fahd bin Abdul Aziz. Selain itu, beliau menerima syahadah atau ijazah ilmu baca Al-Quran, tahfidz Al-Quran, dan kutubut turat, kitab kuning atau gundul yang silsilahnya langsung terhubung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prestasi ini menegaskan dedikasi beliau dalam menjaga dan menyebarkan warisan ilmu agama. Sebagai seorang pemimpin, Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman pernah menjabat sebagai Kepala Pesantren Al-Hamidiyah Kota Depok tahun 1988 hingga 1996. Pernah menjadi dosen ulumul Quran dan hadis di IIQ Jakarta, di Akademi Pimpinan Perusahaan APP Jakarta,
Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Hamidiyah Jakarta, dan Sekolah Tinggi Kuliatul Quran STKQ Al-Hikam Depok. Beliau juga menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Depok 4 periode berturut-turut selama 20 tahun. Selain itu, beliau adalah anggota Komisi Hukum dan Fatwa MUI Provinsi Jawa Barat, Ketua Dewan Penasehat Dewan Masjid Indonesia DMI Kota Depok, Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia BWI Kota Depok, Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Depok, serta Dewan Pertimbangan MUI Kota Depok, serta Dewan Penasehat Jamiatul Quro wal Hufadz Kota Depok. Melalui jabatan-jabatan ini, beliau turut membentuk kebijakan agama dan sosial di masyarakat. Kiai Ahmad Dimyati Badruzaman juga dikenal sebagai penulis produktif. Beliau telah menyusun dan menerbitkan berbagai kitab dan buku tentang berbagai masalah keagamaan. Ada sekitar 12 judul dalam bahasa Arab dan selainnya berbahasa Indonesia. Secara total, beliau telah menerbitkan sekitar 40 kitab dan buku yang menjadi referensi penting bagi para pelajar dan umat Islam. Banyak di antara kitab dan karyanya itu telah dijadikan kitab wajib di beberapa pesantren di Kota Depok, Jakarta, Jawa Tengah, dan Sukabumi. Bahkan bukunya yang berjudul Umat Bertanya, Ulama Menjawab telah dijadikan referensi kajian agama Islam di Sydney, Australia. Karya-karya ini mencerminkan kedalaman ilmu beliau dan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan agama. Dengan segala prestasi dan dedikasinya, Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzaman MA telah membawa Pondok Pesantren Darus Sholihin menjadi pusat ilmu dan dakwah yang berkualitas. Beliau adalah teladan bagi kita semua dalam menjaga nilai-nilai Islam. Darus Sholihin mengutamakan kualitas. 3 program unggulan menjadi inti: tahfidz Al-Quran, kajian ilmu nahu dan sorob gramatika bahasa Arab, juga penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Untuk mendukung pembelajaran yang kondusif dan tuntas, pesantren mendirikan sekolah formal SMPIT Darus Sholihin sejak tahun 2009 dan Madrasah Aliyah Darus Sholihin sejak tahun 2017. Kata modern bukan hanya pemanis, namun untuk menunjukkan adanya sekolah formal selain kajian kitab Turats. Santri Darus Sholihin berasal dari berbagai penjuru Nusantara, dari Kota Depok hingga Papua, dengan logo yang melambangkan rukun Islam, kekokohan, dan kedamaian, rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, tentunya pondok pesantren kami, pesantren modern Darus Sholihin yang ada di Bedahan Sawangan Depok ini sudah berkembang dengan pesat, di mana pondok pesantren Darus Sholihin ini adalah sebuah pondok pesantren yang tentunya ingin menghasilkan anak-anak santri yang soleh dan solihah, kemudian juga berilmu pengetahuan yang sangat mendalam dalam kaitan dengan masalah-masalah ilmu syariat Islam, baik itu kaitan dengan masalah ya ilmu fikihnya, usul fikihnya, ilmu hadis, mustahul hadis, ilmu tafsir, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan yang lain-lainnya, sehingga mudah-mudahan para santri kami Darus Sholihin ini di kemudian hari menjadi pemimpin-pemimpin khususnya dalam masalah keagamaan. Karena ada pepatah mengatakan syubbanul yaum rijalul ghad, then now is leader tomorrow. Jadi artinya para pemuda-pemudi, pelajar-pelajar, santri-santri pada masa sekarang adalah calon pemimpin di masa-masa yang akan datang nanti. Nah, pondok pesantren modern Darus Sholihin ini ya kami bangun, kami dirikan tentu tujuan yang sangat mulia, bagaimana supaya mereka menjadi orang-orang yang
katakanlah bermanfaat, berguna di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik adalah orang-orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ditambah lagi karena latar belakang ya saya sendiri alumni ya dari perguruan tinggi ilmu Al-Quran atau PTIQ Jakarta. Selain katakanlah sebelumnya memang pernah ya mondok di beberapa pesantren, ditambah S2 saya juga di Institut Ilmu Al-Quran dan S3 saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam konsentrasi tafsir ya dan hadis. Jadi kami tentunya ingin ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah amanahkan ini di ya transfer kembalilah kepada para santri putra putri Darus Shalihin sehingga mereka menjadi ahlul Quran. Kenapa? Karena saya terdorong dengan sebuah hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan setelah menguasai ilmu-ilmu Al-Qur'an tadi lalu diajarkan lagi kepada yang lain, khususnya kepada para santri putra-putri Darus Shalihin, tentunya dipandang sebagai khairukum, orang yang terbaik. Nah, ini yang kita tentunya dambakan. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dinilai terbaik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami mohon doa juga dari semuanya, mudah-mudahan para santri baik putra maupun putri yang sudah berdatangan dari berbagai daerah ke pondok pesantren kami Darus Shalihin, mudah-mudahan mereka semua menjadi anak-anak yang soleh dan solihah dan menjadi anak-anak yang sukses di kemudian hari. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian harapan kami, dan mudah-mudahan pesantren Darus Shalihin juga terus maju, terus pesat dan sukses dengan tentunya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.